Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalaqul ilmi. Baik teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena akhir-akhir ini kita tidak sempat untuk upload video karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Video kali ini kita membahas mengenai hal yang update akhir-akhir ini, banyak dibahas oleh para pakar, para tokoh agama, di mana terkait dengan statement dari Bapak Menteri Agama yang seolah-olah menyudutkan seorang hafidz Al-Quran yang good looking, kemudian dianggap bisa menjadi pintu masuk radikalisme. Sebenarnya sudah banyak yang membahas seputar ini, dibahas di beberapa TV nasional, banyak para pakar yang sudah menyampaikannya. Kami ingin teman-teman netral dalam membahas ini, objektif dalam membahas ini, sehingga kita bisa lebih tepat untuk menyikapinya. Maka dari itu, di video kali ini kita akan coba menganalisa para pendukung dari Bapak Menteri Agama yang mendukung statement dari Bapak Menteri Agama ini alasannya apa. Kemudian kita akan kira-kira yang menolak alasannya apa, kita akan coba rangkum sehingga kita bisa objektif dalam menilai tanpa kemudian mencaci maki individu dari beliau Bapak Menteri Agama. Kita akan coba yang mendukung statement beliau dulu. Kita akan coba yang mendukung statement beliau. Yang pertama, beliau dalam rapat dengar dengan DPR sudah menyatakan bahwa beliau tidak mengira bahwa ini bisa ke publik karena pandangan beliau, perasaan beliau ini adalah acara internal ASN, di mana ASN perlu untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme utamanya di masjid-masjid pemerintah. Ini pembelaan diri beliau ketika dicecar oleh DPR yang videonya Anda bisa lihat di YouTube dan media sosial lainnya. Nah, barangkali ini pembelaan yang kuat atau tidak nanti kita bahas, tapi yang jelas itu pembelaan pertama beliau tidak mengira bahwa ini bisa ke publik dan seterusnya, karena ini acara ini hanya untuk ASN, sehingga bagi beliau statement ini sah-sah saja. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang mendukung beliau akan mengatakan bahwa Bapak Menteri Agama ini agamanya juga Islam, tidak perlu diragukan lagi bahwa beliau agamanya Islam, meskipun ada beberapa pihak yang meragukannya. Maka tidak mungkin beliau ini menyengaja untuk menyakiti hati orang Islam, umat yang seagama dengan beliau, terlebih tentang hafidz Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut kitab suci beliau juga, namanya pun Fakhrur Razi beliau ini. Maka kita harus husnudzon kepada beliau bahwa nggak mungkin beliau menyengaja untuk itu. Adapun kata-kata tersebut karena memang faktanya demikian, bahwa proses masuknya paham radikalisme adalah melalui salah satunya, pintunya adalah melalui hafidz Al-Quran, dan itu kajiannya memang begitu itu, hasil penelitian beliau memang begitu itu. Maka katakanlah benar walaupun pahit, sabda Rasulullah begitu itu. Maka beliau mengatakan ini bukan berarti mendiskreditkan bahwa setiap yang hafidz Quran begitu itu, bukan. Tetapi karena memang fakta di lapangan, menurut penelitian beliau, menurut kajian beliau, menurut survei beliau begitu itu, maka beliau sampaikan itu dalam rangka untuk mengantisipasi paham radikalisme. Dan beliau tidak mengatakan bahwa setiap orang yang hafidz Al-Quran begitu itu, tidak. Buktinya apa? Buktinya banyak program-program dari Kementerian Agama yang beliau pimpin yang mengapresiasi luar biasa bagi mereka yang hafidz Al-Quran. Mereka yang hafidz Al-Quran kasih biaya perkuliahan, kuliah gratis, biaya bantuan beasiswa dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa Kementerian Agama yang beliau pimpin ini sangat menjunjung tinggi mereka yang hafidz Al-Quran. Maka tidak mungkin beliau sebagai Menteri Agama mendiskreditkan atau menganggap mereka yang semua yang hafidz Al-Quran rendah dan perlu dicurigai ideologinya, perlu diwaspadai. Tidak mungkin seperti itu. Ini kesalahan pemahaman kita saja. Jadi ini yang kita tangkap dari mereka yang katakanlah membela statement dari beliau Bapak Menteri Agama. Sekarang kita ke yang menolak, supaya kita
adil, kita objektif, kita coba mereka yang setiap ada statement yang kontroversial di video-video kita akan kaji secara objektif. Ini yang mendukung alasannya apa, argumentasinya apa, kemudian yang menolak argumentasinya apa, alasannya apa. Sehingga teman-teman bisa tidak mudah untuk kemudian menyalahkan orang lain tanpa lebih dulu mengkaji. Yang salah katakan salah, tapi kaji dulu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita coba untuk mengkaji yang tidak setuju dengan statement dari Pak Menteri Agama. Yang pertama, katakanlah memang hasil kajiannya begitu itu, gitu ya, bahwa hasil kajiannya memang pintu masuk radikalisme itu melalui hafidz Al-Quran, yang good looking dan sebagainya. Memang kajiannya begitu, katakanlah begitu itu. Maka Bapak Menteri Agama perlu menyampaikan ini survei siapa, ini kajiannya kapan, target dari kajian itu di mana, tempatnya di mana. Perlu kan ada keterbukaan sehingga jelas. Karena kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu di ILC ada lembaga yang meneliti radikalisme di masjid-masjid, khususnya masjid-masjid BUMN, P3M. Anda bisa lihat di ILC, beritanya seperti ini, di mana di ILC P3M yang menengahkan penelitian tentang radikalisme di masjid, ketika diminta untuk menjelaskan detail dari hasil penelitiannya, ternyata cukup meragukan banyak pihak. Hasil penelitiannya diragukan. Bahkan ada yang menuduh, ada yang menganggap bahwa itu hasil penelitian pesanan. Nah, kita tidak ingin semacam itu. Jadi hasil survei Pak Menteri ini, hasil surveinya siapa? Kajiannya siapa yang menyatakan bahwa radikalisme itu melalui hafidz Quran itu? Ini supaya kita terbuka. Ini yang tidak setuju pernyataannya seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Menteri perlu juga mendefinisikan kembali tentang makna radikal itu. Radikal itu seperti apa batasannya? Jangan-jangan apa yang dianggap oleh Pak Menteri sebagai radikal itu adalah sesuatu yang pemahaman ideologi yang wajib diyakini oleh seorang Muslim, yang sah diyakini dan diamalkan dan dilindungi oleh negara. Jangan-jangan seperti itu. Maka didefinisikan dulu radikal itu seperti apa, jelas dulu. Baru kemudian statement pintu masuknya radikal itu begitu harus jelas. Karena perbedaan persepsi tentang radikal ini akhirnya menimbulkan perbedaan yang luas, perbedaan yang macam-macam. Perlu ada kejelasan dulu. Definisi radikal, baru kemudian mengkaji, baru kemudian menyimpulkan kajian itu. Kalau tiba-tiba mengatakan bahwa hafidz Al-Quran itu pintu masuk radikalisme, salah satunya itu, yaitu pernyataan yang terburu-buru. Ini yang berikutnya begitu. Yang terakhir, ada berapa hafidz Al-Quran yang dianggap radikal, ada berapa yang tidak. Saya yakin Pak Menteri juga meyakini bahwa hafidz Al-Quran yang dianggap radikal 1, 2, 3, 4 yang tidak sampai 1% dari mereka yang hafidz Al-Quran. Kami yakin di Indonesia seperti itu. Justru mereka yang dianggap radikal itu mayoritasnya bukan hafidz Al-Quran. Maka karena yang hafidz Al-Quran yang dianggap radikal itu 1% katakanlah begitu dari seluruh hafidz Al-Quran di Indonesia, apakah layak pernyataan tersebut diucapkan? Katakanlah ada menteri yang koruptor, yang merugikan negara miliaran, triliunan. Kemudian layakkah kita mengatakan bahwa salah satu cara untuk merugikan negara adalah jadi menteri, melalui menteri? Apakah layak mengatakan begitu? Karena faktanya adalah ada menteri, bahkan juga menteri agama, beberapa menteri agama sebelumnya, yang dianggap korupsi, bahkan sebagian divonis penjara. Nah, dari sini kemudian timbul pertanyaan, apakah pernyataan bahwa faktanya bahwa salah satu cara merugikan negara adalah jadi menteri, apakah layak begitu itu? Padahal kita tahu bahwa menjadi menteri adalah sebuah pengabdian kepada negara. Harusnya seperti itu. Maka hanya karena ada 1, 2, 3 menteri yang kemudian merugikan negara, layakkah kita mengatakan statement begitu itu? Tentu saja tidak layak. Maka karena mengatakan bahwa menteri salah satu cara merugikan negara adalah jadi menteri itu tidak layak, sama halnya dengan pernyataan bahwa salah satu cara pintu masuknya radikal adalah melalui Al-Quran, itu juga tidak layak. Itulah kami kira
Teman yang setuju itu, teman yang tidak setuju ini, teman-teman yang menonton video ini bisa mengkaji, kemudian menyimpulkan secara objektif, dan boleh setuju, boleh tidak, boleh pro, boleh kontra, yang jelas tidak boleh caci maki secara individu. Ini adalah suatu hal yang memang layak didiskusikan, tetapi tidak layak untuk secara pribadi kita caci maki. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tunggu kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.